Halo teman-teman, apa kabar kalian? Sudah lama aku nggak bikin video, tapi kali ini aku bikin video tentang berita komponen otomotif ya. Tapi ini eh, beritanya tentang saham DRMA atau PT Dharma Polymetal Tbk. Jadi di berita ini bilangnya menyatakan permintaan komponen otomotif terus menanjak selepas kuartal kedua. Jadi di kuartal 3 mereka melompat dari kuartal 2. Rata-rata permintaan terhadap komponen otomotif produksi DRMA pada Agustus meningkat 20%. Jadi di bulan Agustus meningkat 20% dibanding sebelumnya kali ya. Juga memprediksi order komponen otomotif pada September tahun ini naik sekitar 30%. Wow. Sementara order untuk Oktober diperkirakan meningkat 35% dari rata-rata permintaan Januari sampai April. Permintaan di kuartal ketiga di luar Juli sudah sangat bagus, sehingga kuartal keempat nanti lebih bagus lagi, kata Irianto Santoso, Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk, dalam keterangan resmi yang diterima Kontan. Lonjakan permintaan komponen otomotif di kuartal ketiga tahun ini antara lain dipicu berakhirnya kelangkaan semikonduktor akibat lockdown di Shanghai, China yang sempat menghambat produksi otomotif. Jadi soal kelangkaan chip sudah tidak lagi ya, sudah chipnya ini sudah diproduksi secara massal dan tidak ada masalah lagi. Sementara itu bersamaan dengan proses pemulihan pasokan semikonduktor tersebut, menurut Irianto, pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 juga telah berlangsung. Oleh karena itu, sejauh ini kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM tidak sampai menghentikan pertumbuhan permintaan komponen otomotif. Jadi walaupun harga BBM-nya naik, tidak berpengaruh sama sekali. Seperti yang aku bahas di video-video sebelumnya tentang apakah harga BBM ini akan berpengaruh, aku bilangnya tidak. Dan benar dikonfirmasi oleh pihak DRMA ya, tidak berpengaruh. Alasan-alasan tersebut menjadikan DRMA tetap optimis proyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih di 2022 masing-masing sebesar omsetnya 20% naiknya dan laba bersih naik 50% akan dapat tercapai. Pada semester 1 2022, DRMA meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar 143,62 miliar, naik sebesar 45% secara tahunan ya. Pertumbuhan laba bersih tersebut didukung peningkatan penjualan DRMA sebesar 21%. Jadi menjadi 1,59 triliun per 30 Juni 2022. Soal harga saham kita lewatin aja. Jadi permintaan komponen otomotif di perusahaan DRMA ini bertumbuh ya dari Agustus, September, Oktober mereka naik 20, 30, 35. Bagaimana dengan auto? By the way, aku pegang saham auto ya. Karena aku pegang saham auto itu satu pertama karena murah banget. Nomor dua itu karena brandnya itu kuat. Dan mereka agak monopoli ya, tanda kutip agak monopoli. Jadi makanya aku pegang saham auto. Jadi kalau misalnya DRMA ini permintaan komponennya naik, bagaimana dengan auto? Bisa jadi naik juga. Itu aja sih perkiraan atau tebakanku ya. Dan tanggal 4 Oktober nanti aku ikut public expose-nya si auto. Semoga di public expose-nya ini mereka presentasinya yang banyak hal yang positif biar nanti harganya bisa terbang ke 3.000 lebih. Amin, semoga saja ya. Udah paling video ini tentang apa sih, kasih info aja tentang permintaan komponen otomotif yang sedang naik ya. Jadi harga BBM itu nggak bakal pengaruh. Karena mau harga BBM naik, mau harga yang naik, orang tetap suka otomotif gitu. Oke, singkat videonya itu aja. Soal video analisa saham nanti aku akan buat lagi, mungkin tunggu beberapa waktu lagi ya baru aku bikin lagi. Ya paling sekian aja sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.